Selamat hari Minggu dan salam sehat, saudaraku yang terkasih dimanapun Anda berada. Terpujilah Tuhan kita yang maha baik, yang selalu melindungi kita dari ancaman COVID-19 dan varian-variannya yang baru ini. Kita boleh sehat, kita boleh bekerja, kita juga boleh menerima rezeki dari hasil pekerjaan kita masing-masing. Saudaraku yang terkasih, hari ini Minggu tanggal 30 Mei tahun 2021. Marilah kita dengar firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita pada kesempatan kali ini. Tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 3, dimulai dari ayat 31 hingga ayat yang ke-36. Saya akan bacakan untuk kita semua firman tersebut. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Sampai di situ peruntukan firman untuk kita pada hari ini. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita sudah memasuki Minggu Trinitatis. Trinitatis artinya Allah yang Tritunggal, Allah yang esa, tapi menampakkan pekerjaannya dalam bentuk yang berbeda-beda. Allah yang mencipta, kemudian dilanjut dengan Allah dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan, dan Allah yang dalam Roh Kudus menyertai kehidupan seluruh umat manusia, orang-orang percaya. Saudara, kita akan memasuki minggu-minggu Trinitatis ini selama 24 minggu berturut-turut. Kemudian nanti dilanjut dengan minggu peringatan akan orang-orang yang sudah mendahului kita yang meninggal. Dan dilanjut dengan minggu-minggu Adventus. Adventus 1, 2, 3, dan 4. Dan diakhiri dengan perayaan hari Natal. Kemudian kita tiba di penghujung tahun tanggal 31 Desember 2021, kita akan memasuki seterusnya nanti tahun yang baru tanggal 1 Januari 2022. Doa saya, semoga kita sehat semua, kita bisa masuk nanti ke tahun yang baru dan merayakannya melalui perayaan-perayaan gerejawi. Saudara yang terkasih, marilah kita lihat apa yang mau disaksikan oleh firman ini kepada kita masing-masing. Kita mau belajar dulu dari Yahya Pembaptis. Karena kesaksian-kesaksian dialah yang akan menjadi khotbah untuk kita pada kesempatan ini. Siapa Yahya Pembaptis? Dialah seorang pelopor, pendahulu dari kehadiran kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Dia berkhotbah dengan tulus hati di padang gurun, di gurun belantara, dan dia menyaksikan bahwa dia bukan siapa-siapa, tetapi yang datang dari belakang dia itulah yang utama, itulah yang patut dipuji dan disembah. Yohanes Pembaptis berkata, "Aku bukan siapa-siapa, tapi yang datang dari belakangku, itulah anak Allah. Aku bahkan tidak sanggup untuk membuka tali kasutnya."
Dan aku hanya membaptiskan semua manusia dengan air, tapi dia yang datang dari belakang saya akan membaptiskan Roh Kudus untuk semua umat percaya. Itulah Yohanes Pembaptis. Saudaraku, kita simpulkan apa yang dinampakkan dari ucapan-ucapannya itu. Saya simpulkan begini. Siapa yang mengenal Tuhan dengan segala kemuliaan dan kebesarannya, pengenalan itu akan membuat dia mengenal dirinya sendiri. Mengenal Tuhan dengan segala kemuliaannya membuat seseorang mengenal dirinya sebagai manusia dengan segala keterbatasannya. Itulah masukan yang dapat kita pelajari dari Yahya Pembaptis ini. Saudaraku, oleh sebab itu, marilah kita hidup merendahkan diri di hadapan Tuhan. Marilah kita mengakui kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Jangan cari supaya kamu dipuji, disembah, bahkan dianggap sebagai dewa. Jangan cari supaya namamu dimuliakan di mana-mana. Nanti Anda bisa kecewa dan Anda bisa marah oleh karena Anda yang sudah menolong banyak orang, tapi mereka tidak mengakui Anda sebagai orang yang dimuliakan. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, lakukanlah yang baik, berikan apa yang diperlukan oleh temanmu, saudaramu. Maka dengan demikian Tuhan akan mengangkat harkat dan nilai kehidupanmu oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang baik tadi. Melalui hidup yang baik, hati yang tulus, bekerja dengan jujur, terpercaya, Tuhan akan membangkitkan, menaikkan harkat diri kita dan kita disukai oleh banyak orang. Itulah yang dapat kita petik, kita simak dari pelayanan Yohanes Pembaptis ini dan dari segala ucapan-ucapannya. Saudara, marilah kita lihat apa yang dipesankan oleh firman ini untuk kita semua. Injil ini mau menyatakan kepada kita, yang pertama, bahwa Yesus itulah anak Allah yang melayani dunia. Yesus itulah anak Allah yang datang melayani dunia ini. Sewaktu Yesus dibaptis oleh Yahya Pembaptis di Sungai Yordan, Roh Allah turun kepada Yesus dalam bentuk merpati, burung merpati. Dan terdengarlah suara dari sorga. Dan suara dari sorga itu merupakan proklamasi, pemberitahuan, pengumuman kepada dunia ini. Dan kalimatnya berbunyi demikian. Inilah anakku yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan, dengarlah dia. Itu satu proklamasi dari sorga. Dan ajakan itu juga memanggil kita untuk datang kepada Yesus, menerima dia sebagai anak Allah, karena dia adalah juru selamat dunia. Saudara yang kekasih, kita simak selanjutnya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama hidupnya di dunia ini. Kita tahu ya, dia berumur 30 tahun tatkala dia memulai pelayanannya, dan selama 3 tahun dia melayani. Tahun 33 dia sudah disalibkan, mati, dan dikuburkan. Tapi pelayanan yang waktunya singkat itu, selama 3 tahun itu, dia melakukan pelayanan-pelayanan yang sangat berharga dan bernas, dan yang dibutuhkan oleh manusia. Apa yang dilakukan? Kalau kita simak dalam Injil Matius pasal 9 ayat 35 dikatakan, Tuhan Yesus selalu bergerak dari desa ke kota, dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan dia melakukan MBM,
MBM. Apa itu? Dia mengajar, dia berkhotbah, dia menyembuhkan orang yang sakit. MBM. Saya sebutkan singkatan itu hanya untuk supaya kita lebih mudah mengingatnya. Dia mengajar, dia berkhotbah, dia menyembuhkan orang yang sakit. Kenapa dia lakukan MBM itu? Karena itulah kebutuhan totalitas manusia. Manusia yang diajar supaya kenal akan firman Tuhan dan menjadi cerdas. Manusia yang menerima khotbah-khotbah Tuhan Yesus supaya mereka beriman. Dan manusia yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus dari penyakit manusia tersebut supaya dia sehat. Itulah totalitas hidup manusia. Cerdas, pintar, beriman, dan juga sehat jasmaninya. Saudaraku, itu juga bentuk pelayanan dari gereja-gereja yang kita lihat sampai hari ini. Gereja-gereja berupaya untuk membuat sekolah-sekolah untuk mendidik manusia ini supaya menjadi pintar dan cerdas. Gereja-gereja juga mendirikan tempat-tempat kebaktian sampai ke gereja-gereja di kota supaya manusia juga boleh mendengar firman Tuhan dan mereka menerima imannya yang benar. Dan manusia juga melalui pelayanan dari gereja dengan puskesmas ataupun rumah sakit supaya manusia itu sehat dan bersukacita. Saudara, sejauh mana pelayanan gereja dalam bentuk sekolah, gereja, rumah sakit, poliklinik, itulah menjadi pengamatan kita. Sejauh mana itu sudah dilaksanakan. Saya percaya banyak gereja-gereja yang melakukan itu. Tapi mungkin juga ada gereja yang harus lagi dibina, didorong untuk mengikuti pelayanan yang serupa. Saudaraku yang kita kasih, kita melihat juga pelayanan Tuhan Yesus. Lihatlah khotbahnya yang sangat indah dan menarik, memikat hati kita, menyenangkan hati dan pikiran kita, menumbuhkan iman percaya dan pengakuan kepada Allah Bapa di sorga. Tatkala Tuhan Yesus berkhotbah yang kita sebutkan khotbah di bukit, bagaimana dia menghibur orang yang merasa miskin di hadapan Tuhan. Bagaimana dia mendorong orang supaya tak bersemangat dan melakukan yang baik dalam hidupnya. Bagaimana dia mengukuhkan, menguatkan hati orang percaya. Kalaupun dia menderita, bahkan dikejar-kejar orang lain, bahkan mengalami sengsara oleh karena imannya, tapi dia akan memiliki kehidupan yang kekal di sorga. Di dunia bisa saja dia menderita, tapi di sorga dia memperoleh kehidupan yang kekal. Saudaraku yang kekasih, begitulah Tuhan Yesus berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia melayani, dia mengampuni, dan dia juga menyelamatkan umat manusia. Pesan yang kedua kepada kita berbunyi, Yesus adalah anak Allah yang datang dari sorga. Apa maksudnya yang datang dari sorga? Kalau kita baca ayat yang ke-31 dari Injil Yohanes tadi, saya bacakan untuk kita, demikian disampaikan. Ayat 31, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Dua tempat yang berbeda yang disampaikan oleh ayat ini, sorga dan bumi. Yang datang dari atas, kita katakan yang datang dari sorga, dialah yang mengenal hal-hal sorgawi. Dia yang tahu bagaimana hidup di sorga. Jadi kalau ada manusia yang mengatakan bahwa dirinya sudah naik ke sorga dan turun kembali ke bumi, saya katakan tidak usah diingat atau dipegang ucapannya.
Yesuslah yang datang dari sorga. Saudara yang terkasih, sorga atau sumber kedatangan asal daripada seseorang menentukan jenis dan kualitas pelayanannya. Kalau dikatakan Yesus datang dari sorga, itulah yang berada di atas segala-galanya, pemikirannya dan tujuan hidup daripada manusia dipanggil untuk mengatasi bumi ini, untuk melihat sorga yang kekal, yang abadi itu. Pertemuan daripada semua orang percaya yang telah mendahului kita, ketemu dalam sukacita di sorga di hadapan takhta Allah Bapa. Hanya Dialah yang tahu itu, karena Dia datang dari sana. Sementara manusia-manusia di bumi ini berbicara menurut pemikirannya, menurut pengetahuannya, dan dia juga berkata-kata dengan bahasa-bahasa manusia yang belum pasti merupakan satu kebenaran dan keajaiban di dalam hidupnya. Saudara, sumber kedatangan daripada seseorang atau tempat kedatangan daripada seseorang menunjukkan kualitasnya berbeda dengan yang lain. Kalau kita buat contoh yang paling sederhana, kalau air minum yang kita minum itu sumbernya air pegunungan, maka dia mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan oleh hidup kita, oksigen dan lain-lain. Air pegunungan beda dengan air sungai, karena air sungai itu limbahnya dan sampah-sampah yang berserakan yang ikut di dalamnya terseret membuat manusia sakit, bahkan ikan pun mati. Beda dengan air pegunungan tadi. Dari mana dia berasal? Itulah menunjukkan kualitasnya. Kalau ada emas yang kita sebut logam mulia, emas yang 24 karat itu beda dengan emas-emasan yang imitasi. Logam yang diwarnai dengan warna emas, warna kuning emas, tapi mutunya beda banget dengan yang asli yang 24 karat. Kemanapun emas itu dibuang, dia tetap di situ, tidak akan terpengaruh oleh keadaan sekelilingnya. Sementara yang kualitas KW2, KW3 itu yang disebut imitasi itu, satu waktu dia akan karatan pudar dan juga akan menunjukkan aslinya dari mana dia. Saudara, hidup kita juga diberkati oleh Tuhan dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas dalam hidup ini, yang boleh juga menunjukkan kemuliaan Tuhan dalam hidup, persekutuan, dan pelayanan kita masing-masing. Tuhan Yesus datang dari sorga. Maksudnya khotbahnya juga, pemaparannya juga adalah pemaparan dan khotbah yang hal-hal sorgawi, bukan duniawi. Ajakan-ajakannya juga adalah ajakan yang sorgawi, bukan hanya melihat dunia ini dengan segala keindahannya, tetapi sorga dengan segala kemuliaannya. Dan itulah memang tujuan hidup kita dalam hidup di dunia ini. Saudara yang kekasih, Yesus adalah meterai Allah. Saya baca dulu apa yang dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 27. Dikatakan demikian, saya baca firman-Nya, Injil Yohanes pasal 6 ayat 27, demikian bunyinya.
Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Dia disahkan dengan meterainya sebagai anak Allah. Bagaimana kita menjelaskan itu? Saya buatkan contoh yang praktis dan sederhana. Satu surat atau perjanjian, di situ tertulis kalimat-kalimat, pihak yang pertama, pihak yang kedua. Kemudian kalimat-kalimat itu, perjanjian itu dimeteraikan dengan meterai secukupnya. Apa artinya itu? Artinya bahwa yang tertulis dalam perjanjian ini adalah benar, 100% benar dan jujur. Dan itulah arti daripada meterai yang dimeteraikan kepada surat tadi. Makna yang lebih dalam ialah Tuhan Yesus dimeteraikan oleh Allah Bapa sebagai anaknya yang memberitakan kebenaran dan kejujuran, dan yang mengikuti apa yang dia katakan akan memperoleh kehidupan yang kekal. Yesus adalah meterai Allah. Saudara yang terkasih, pesan yang ketiga bagi kita berbunyi, siapa yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Siapa yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Firman Tuhan yang menyatakan itu saya bacakan pada ayat terakhir daripada perikop ini, ayat 36, yang bunyinya demikian. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saya persingkat. Barang siapa percaya kepada Anak, kepada Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Dan itulah himbauan atau pesan yang terakhir dari khotbah ini untuk kita sekalian. Percaya apa artinya sih? Aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada anaknya Yesus Kristus, atau percaya kepada Roh Kudus. Apa arti percaya? Kita ambil contoh-contoh yang praktis dalam hidup kita. Percaya artinya meletakkan atau menaruh sesuatu di tempat yang kita percayai. Kita percaya akan tempat itu. Kita yakin barang yang kita taruh di situ akan aman, tidak gampang dicuri oleh orang pencuri. Seorang ibu atau siapapun menaruh pakaiannya yang berharga dan punya sejarah dalam hidupnya di lemarinya di tempat yang tertentu, sehingga pada satu ketika kalau perlu dia dapat mengambil barang itu untuk dipakai kembali. Dia tahu di mana barang itu disimpan. Seseorang yang menabung uangnya di bank, tentu dia memilih bank yang dapat dipercaya. Dan dia akan memperoleh hasil dari tabungannya. Itulah artinya percaya. Menaruh sesuatu di tempatnya yang dia yakini aman dan selamat. Makna rohani yang lebih dalam. Orang yang percaya ialah orang menaruh, yang meletakkan hidupnya di tangan Tuhan yang dia percayai. Bahwa dengan Tuhan itu dia akan selamat dalam perjalanan hidup ini, bahkan sampai kepada kehidupan yang kekal. Percayailah Tuhan Yesus. Digaransi oleh firman ini, yang percaya kepada dia, dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Saudara, kita bersyukur karena Tuhan Yesus selalu mengajar kita, berkhotbah kepada kita, berdoa untuk kita, dan berkorban untuk kita.
Dia mengajak kita supaya datang kepadanya. Kalau kita simak Kidung Jemaat nomor 353 ataupun dalam buku Ende HKBP dalam bahasa Batak Toba, buku Ende 677. Saya bacakan kalimatnya supaya Anda juga boleh menyanyikan nanti sesudah khotbah ini selesai. Kalimatnya berbunyi demikian. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Memanggil aku dan kau. Lihatlah dia prihatin menunggu. Menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah. Kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, matsai labok Tuhan Yesus maju ho dohot au, ida ibana paima haroromu mulak maho dohot au. Atong say romaho akanaluja sorat say romaho matsai labok Tuhan Yesus maju pardosa mulak maho. Saudaraku yang kekasih, sampai di sini khotbah untuk kita pada kesempatan ini. Semoga firman ini dapat Anda ikuti dengan sukacita, dan terima kasih Anda selalu mengikuti khotbah video saya dari minggu ke minggu. Demikian juga pada hari ini. Tuhan memberkati Anda sekalian. Tuhan memanggil kita. Tuhan Yesus menantikan kedatangan kita. Selamat hari Minggu. Dan Tuhan memberkati. Kita sehat semua. Ketemu lagi pada minggu-minggu depan. Ingat protokol kesehatan itu. Dan juga bersukacitalah dan bersyukur kepada Tuhan karena Anda boleh menerima vaksin sampai 2 kali. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mari kita berdoa. Sungguh terima kasih Tuhan, kami berdoa dan terima kasih padamu atas firman yang barusan kami dengar. Kiranya meteraikanlah itu dalam hati kami. Yesus datang dari sorga, bukan dari bumi ini. Dia menyampaikan hal-hal sorgawi, bukan hal-hal duniawi. Oleh karena itulah kami dengar dia dan kami ikuti dia. Berkatilah Tuhan saudara-saudara kami yang masih sakit, yang diopname di rumah sakit maupun di tempat pemulihan maupun di rumah sendiri. Ternyata Tuhan, hari-hari terakhir ini COVID-19 ini semakin mengganas sesudah Lebaran usai. Dan juga ternyata ada jenis-jenis variasi yang baru dari COVID ini yang datang dari luar Indonesia. Oh Bapa di sorga, kami tidak takut, tapi kami juga menjaga diri kami sendiri. Bimbing kami semua warga di negara ini supaya kami hormat akan kesehatan kami, taat akan peraturan yang ditentukan oleh negara kami, karena tujuannya baik untuk hidup kami semua. Kami boleh sehat, kami boleh bekerja, kami boleh bersekutu, kami juga boleh melaksanakan pekerjaan kami masing-masing. Masih ada saudara-saudara kami yang sakit Tuhan. Engkau tahu siapa-siapa mereka. Kami berdoa padamu Bapa, supaya tangan-Mu yang penuh dengan kuasa itu, yang menyejukkan itu, tumpangkan ke atas tubuh mereka, dan mereka boleh pulih kembali dari penyakitnya. Berkatilah negara kami dengan segala kegiatannya, supaya negara ini semakin baik, kesehatan warganya, ekonominya juga. Berkati juga gereja-Mu dalam melaksanakan tugas pekerjaannya setiap hari, setiap minggu dalam kebaktian yang mereka laksanakan. Kami percaya Tuhan, doa kami ini Tuhan dengar di sorga dan mau mengabulkannya dalam Kristus Yesus. Amin.